Masih di sini juga rupanya. Fikri. Tambal ban terus. Ya. Kenalin. Ini suami aku sekarang. Direktur perusahaan properti. Kamu kerja tambal ban. Dia kerja di kantor pusat bisnis. Assalamualaikum sahabat semuanya. Kisah yang akan kalian dengarkan kali ini penuh kejutan di setiap chapternya. Bayangkan, kamu dihina oleh wanita yang dulu pernah kau cintai. Ia datang dengan suami barunya yang kaya, mencibir pekerjaanmu sebagai tukang tambal ban di pinggir jalan. Tapi esok harinya, saat mereka datang melamar kerja di perusahaan besar, mereka tak tahu siapa sosok di balik meja direksi. Ini adalah kisah tentang kesabaran, tentang harga diri, dan tentang balasan yang datang tanpa suara, tapi menggetarkan jiwa. Namun sebelum kita mulai ceritanya, mari semuanya untuk like, share, komen dari daerah mana kalian mendengarkan kisah ini, dan tentunya subscribe channel ini, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi yang menggetarkan hati. Kami doakan yang sudah like dan subscribe channel ini semoga rezekinya selalu mengalir deras, segala urusan selalu dipermudah, dan doanya semoga diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, agar kamu jadi orang pertama yang tahu saat video terbaru hadir. Mari kita mulai ceritanya. Sore hari mulai menyapa kawasan Jakarta Timur. Matahari menyorot lembut dari balik langit mendung, menyinari deretan kios kecil di sepanjang jalan perumahan kelas menengah ke bawah. Di sudut tikungan jalan, berdiri sebuah tenda tambal ban sederhana dari terpal biru yang sebagian sudah bolong. Di bawahnya, duduk seorang pria berusia awal 30-an. Bajunya lusuh, tangannya kotor oleh oli, dan wajahnya penuh peluh. Namanya Fikri. Lelaki tangguh yang hidup dari bengkel kecil peninggalan mendiang ayahnya. Setiap hari, ia mengangkat ban, menambal, mengganti, kadang juga sekadar mengecek tekanan angin sambil bercengkrama dengan pelanggan. Ia bukan orang kaya, tapi ia tak pernah mengeluh. Tak juga merengek pada kehidupan. Hingga hari itu datang. Hari yang menggoreskan sesuatu di dalam dadanya yang selama ini tenang. Suara deru mobil mewah jenis SUV berhenti pelan di seberang bengkelnya. Warnanya hitam legam, mengilap, seperti baru keluar dari showroom mahal. Jendela bagian depan terbuka. Seorang wanita mengenakan kacamata hitam melongo keluar, lalu tersenyum miring. Fikri langsung mengenalinya. Perempuan itu, Nita. Darahnya seperti berhenti mengalir. Napasnya mendadak berat. Nita turun dari mobil, mengenakan setelan blazer krem mahal dan rok pensil yang melambangkan kemapanan. Di tangannya tergantung tas kulit merek luar negeri yang harganya bisa menghidupi Fikri selama setengah tahun. Ia berdiri di depan bengkel, menatap Fikri dengan pandangan yang penuh penilaian. Masih di sini juga ya, Fikri? Ucap Nita dengan nada datar. Kupikir hidupmu sudah berubah. Ternyata masih mainan ban bocor. Fikri diam. Ia hanya membersihkan tangannya dengan lap dekil dan berdiri perlahan. Dari sisi lain mobil, turun seorang pria muda berperawakan tinggi. Jasnya rapi, sepatu kulitnya mengkilap. Ia menggandeng Nita sambil melirik bengkel itu sejenak. Tak ada simpati, hanya ekspresi jijik dan risih. Ini Fikri, mantan suamiku, kata Nita kepada pria itu, sengaja keras agar Fikri mendengar. Laki-laki itu tertawa kecil. Mantan? Pantas kamu bilang kamu pernah miskin. Tapi ternyata sangat miskin. Fikri menatap mereka tanpa satu kata pun. Diamnya bukan karena lemah, tapi karena tahu apa yang harus ia simpan untuk esok hari. Nita kembali bicara. Kupikir kamu akan berubah setelah aku pergi. Tapi ternyata kamu tetap di titik nol. Dan kamu? Fikri akhirnya bersuara. Nang. Tapi dalam. Nita menyeringai. Aku di titik tertinggi, Fikri. Bersama pria hebat yang tahu cara hidup layak. Ia menggandeng tangan suami barunya dan berjalan masuk ke kafe seberang bengkel. Tapi sebelum masuk, ia sempat menoleh lagi, dan berkata dengan sinis, "Kalau kamu butuh kerja, coba lamar jadi tukang bersih-bersih di perusahaan suamiku. Barangkali masih ada posisi kosong." Fikri menatap punggung mereka menjauh.
Masih diam. Tapi di dalam dada, ada sesuatu yang perlahan menyala. Bukan marah. Bukan dendam. Tapi janji. Saat malam tiba dan bengkel ditutup, Fikri masuk ke dalam rumah kecil di belakangnya. Ia mengganti baju tambalnya dengan kemeja putih bersih. Lalu mengenakan jam tangan mahal dari kotak kecil di lemari besi. Ia membuka laptop, membaca laporan keuangan digital, lalu tersenyum tipis. Besok, semua akan berubah. Pagi hari di pusat kota Jakarta dipenuhi hiruk-pikuk orang-orang berdasi dan lalu lalang kendaraan mewah. Di lantai dasar sebuah gedung tinggi berlapis kaca biru, antrean pelamar kerja mengular hingga keluar lobi. Gedung megah itu adalah milik perusahaan besar bernama PT Gatra Nusantara Internasional. Tidak banyak orang tahu siapa pemilik tunggal perusahaan itu. Yang dikenal hanya nama perusahaan dan kemewahan yang menyertainya. Di antara barisan pelamar, duduk sepasang suami istri dengan penampilan berbeda dari yang lain. Sang pria, Reza, mengenakan jas lama yang sedikit kebesaran. Sepatunya mengkilap, tapi baru disemir pagi tadi. Sementara sang istri, Nita, mengenakan blus putih mahal yang dipadu dengan rok ketat berpotongan rapi. Wajahnya tampak gelisah, tapi tetap percaya diri. Tenang aja, sayang, bisik Reza. Kita pasti dapat kerja di sini. Pengalamanku cukup kuat di bidang proyek. Dan kamu pasti cocok jadi sekretaris. Nita mengangguk pelan. Matanya menatap layar ponsel yang menampilkan profil perusahaan itu. Gede banget ya perusahaan ini. Omsetnya triliunan. Gumamnya. Makanya kita nggak boleh gagal, sahut Reza. Tak lama, seorang staf HR berseragam batik keluar membawa map berisi nama-nama. Ia berdiri di tengah kerumunan dan menyebut dua nama dengan jelas. Ibu Nita dan Bapak Reza, dipersilakan masuk ruang 3 untuk sesi wawancara langsung dengan Direktur Utama. Beberapa pelamar lain menoleh dengan tatapan iri. Wawancara langsung dengan Direktur Utama adalah kesempatan langka. Biasanya hanya dilakukan untuk kandidat spesial. Nita dan Reza dengan wajah berbinar bergegas menuju lift dengan langkah cepat. Degup jantung mereka mulai tak teratur. Ini kesempatan emas. Ini adalah jalan menuju masa depan yang lebih mapan. Ketika pintu ruang 3 terbuka, mereka melangkah masuk dengan percaya diri. Ruangan itu luas, dindingnya dilapisi kayu jati gelap, berisi rak buku berjejer dan meja besar dengan kursi eksekutif di belakangnya. Dan di sana, duduklah seorang pria dengan jas hitam pekat. Rambutnya tersisir rapi. Tangannya menyentuh pena logam di atas dokumen. Kepalanya menunduk sejenak, lalu perlahan mendongak. Mata mereka bertemu. Tubuh Nita membeku. Napasnya tercekat. Reza mengernyit. Wajah pria itu familiar. Silakan duduk, ucap pria itu dengan nada tegas namun dingin. Reza menarik kursi tanpa banyak bicara. Tapi Nita masih berdiri. Wajahnya berubah pucat. Pak, Fikri? Suaranya nyaris tak terdengar. Fikri menatapnya dalam. Senyumnya mengembang pelan. Tanpa amarah, tanpa tawa. Hanya ketenangan yang menusuk. Sudah lama tidak bertemu, Nita. Dan ini pasti suami barumu, katanya sambil menoleh ke Reza. Reza mulai merasa tidak nyaman. Maaf, Pak. Kita pernah kenal sebelumnya. Fikri tak menjawab. Ia membuka map hitam di depannya, lalu mengeluarkan 2 lembar cef. Jadi kalian datang untuk melamar kerja, ucap Fikri pelan. Di perusahaan ini. Reza mengangguk. Betul, Pak. Kami sangat tertarik untuk bergabung. Saya punya pengalaman di proyek pembangunan selama 5 tahun. Dan istri saya dulu pernah menertawakan pemilik perusahaan ini, potong Fikri tanpa mengangkat suara. Mata Reza membelalak. Nita mulai gemetar. Fikri membuka lembar dokumen lain. Kali ini, berisi data pemegang saham mayoritas dan struktur kepemimpinan perusahaan. Ia menyodorkannya ke tengah meja. Dengan pelan, ia mengetuk 1 baris nama di bagian paling atas. Direktur Utama dan pemilik tunggal, Fikri Maulana. Ruangan mendadak hening. Denting jam di dinding terdengar seperti palu godam yang menghantam dada Nita dan Reza. Perusahaan ini milik kamu,
Tanya Reza terbata. Fikri mengangguk ringan. Tapi kemarin saya hanya tukang tambal ban, kan? Nita menunduk. Wajahnya merah padam. Tangannya mencengkeram ujung rok gemetar. Waktu kamu meninggalkanku dulu, kamu bilang aku nggak punya masa depan, lanjut Fikri. Tapi saat kamu pergi, aku justru menemukan masa depan yang lebih jujur, lebih nyata. Reza menelan ludah. Ia seperti baru sadar bahwa laki-laki yang kemarin ia hina adalah orang yang kini bisa menentukan nasibnya. Fikri bersandar di kursinya, masih dengan ekspresi tenang. Lalu berkata pelan, kalian sudah cukup jauh melangkah. Sekarang mari kita lihat kemana arah langkah kalian berikutnya. Ruangan itu seolah menelan suara. Reza mulai menggeser duduknya. Tangannya berkeringat. Ia menatap Fikri seperti seseorang yang baru saja sadar bahwa ia sedang duduk di depan palu keadilan. Sementara Nita hanya menunduk. Matanya berkaca. Tapi bukan karena sedih. Melainkan karena malu. Bukan hanya karena fakta bahwa pria yang dulu ia hina kini duduk sebagai direktur utama perusahaan megah ini. Tapi juga karena di balik senyum tenangnya, Nita tahu ada luka yang belum sembuh. Fikri mengambil secari kertas dan membacanya sekilas. Reza. Lulusan teknik sipil. Pengalaman proyek 5 tahun. Tapi 3 kali pindah kerja dalam 2 tahun terakhir. Pernah bermasalah dengan manajemen proyek dan keterlambatan material. Nilai bagus di aspek teknis, tapi buruk di aspek integritas. Reza menelan ludah. Itu karena ada tekanan dari. Fikri mengangkat tangan, menyela. Saya hanya menyampaikan apa yang tertulis. Saya tidak tertarik mendengar alasan. Reza terdiam. Fikri lalu menoleh ke Nita. Suaranya tetap tenang, namun kali ini terasa dingin. Nita, 2 tahun menikah denganku. Kamu tidak pernah sekalipun bertanya apakah aku punya rencana. Kamu lebih sibuk menghitung kekuranganku daripada melihat niat baikku. Kamu pergi tanpa menoleh, dan hari ini kembali dengan membawa kebanggaan palsu. Nita menutup wajahnya dengan tangan. Bahunya bergetar. Air mata yang tadi tertahan mulai jatuh. Tapi Fikri tidak sedang memberi pelukan atau hiburan. Ia hanya memberi pelajaran. Dan kamu tahu, Nita, lanjut Fikri. Selama 2 tahun ini, aku memang menambal ban. Tapi di balik bengkel kecil itu, aku membangun fondasi perusahaan ini. Aku mengatur semuanya dari belakang layar. Aku tetap kotor karena aku ingin tetap tahu. Rasanya jadi orang kecil. Supaya saat aku jadi besar, aku tidak lupa caranya menghargai orang. Reza perlahan menunduk. Sekarang, kata Fikri sambil menyusun kembali berkas di mejanya. Apakah kalian masih yakin ingin bekerja di perusahaan ini? Tak ada jawaban. Karena kalau iya, Fikri melanjutkan, kalian harus tahu bahwa di perusahaan ini, kami hanya menerima orang-orang yang tahu cara bersyukur, menghargai proses, dan tidak sombong saat sedang di atas. Reza akhirnya membuka suara, dengan nada sangat pelan. Saya mohon kesempatan, Pak. Saya tahu saya salah. Fikri menatapnya lekat-lekat, lalu berdiri perlahan. Ia berjalan menuju jendela besar yang menampilkan panorama kota Jakarta dari lantai atas. Hening sejenak. Aku bisa saja mempekerjakan kalian, katanya tanpa menoleh. Tapi, bukan karena kalian pantas, melainkan hanya untuk membalas hinaan kemarin dengan membiarkan kalian bekerja di bawah orang yang kalian anggap remeh. Nita mulai terseduh. Fikri, maafkan aku. Aku salah. Fikri menoleh perlahan. Aku sudah memaafkan sejak kamu pergi, Nita. Tapi memaafkan bukan berarti aku harus membuka pintu yang sudah pernah ditutup rapat. Ia kembali duduk, mengambil pulpen, dan menuliskan sesuatu di atas 2 lembar formulir mereka. Lalu ia menggesernya ke ujung meja. Maaf, lamaran kalian saya tolak. Tinta hitam itu begitu tegas. Di lembar itu tertulis, ditolak, tidak layak kerja. Reza hanya bisa mematung. Nita menunduk dalam. Air matanya tak mampu menahan perih yang menyayat lebih dalam dari sekadar penolakan kerja. Karena hari ini, mereka tidak hanya kehilangan pekerjaan,
Tapi kehilangan harga diri mereka di hadapan orang yang pernah mereka injak-injak. Langit mulai mendung di luar gedung bertingkat itu. Di dalam ruangan bernama Ruang 3, suasana jauh lebih kelam dari warna awan yang menggantung. Reza masih diam membatu di kursi. Wajahnya kehilangan percaya diri. Sedang Nita, yang dulunya begitu tinggi kepala, kini terduduk lemas di lantai, memeluk tas tangan mahalnya seperti memeluk sisa harga diri yang mulai pudar. Tangisnya pecah. Suara isak itu memantul di antara dinding ruang eksekutif, menciptakan gaung yang pilu. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan, tak sanggup lagi menahan rasa malu yang menyesakkan dada. Sepasang sepatu hitam mengilap Fikri hanya diam beberapa langkah dari tempatnya terduduk. "Fik, tolong," ucap Nita sambil tersengal. "Aku nggak minta dikasihani. Aku cuma minta dimaafkan, satu kali saja." Fikri tidak langsung menjawab. Ia menatap wanita itu dengan mata yang tidak lagi menyimpan cinta, tapi tidak juga membenci. Hanya rasa yang netral, seperti seseorang yang pernah terluka, dan kini memilih membiarkannya menjadi bekas. "Yang kamu butuhkan sekarang bukan maafku, Nita," ucap Fikri pelan, "tapi maaf dari dirimu sendiri." Nita mendongak, wajahnya basah, eyeliner luntur, bibirnya bergetar. "Kamu yang harus belajar memaafkan dirimu yang dulu, yang terlalu sombong, terlalu meremehkan, terlalu mudah menilai orang hanya dari apa yang terlihat." Reza akhirnya berdiri dan menarik tangan istrinya pelan. "Kita pergi saja, sayang," bisiknya. Tapi Nita menepisnya. Ia berlutut di depan Fikri. Tangannya meraih kaki lelaki yang dulu ia tinggalkan. "Aku salah. Aku bodoh, Fik. Aku hanya ingin hidup layak. Tapi aku lupa bahwa kelayakan itu bukan cuma tentang uang." Fikri mundur satu langkah, menatap perempuan itu dengan getir. "Dan sekarang kamu tahu," ucapnya tenang, "bahwa harga hidup yang paling mahal bukan ditentukan dari tasmu, bukan dari mobilmu, bukan dari siapa suamimu, tapi dari sikapmu." Fikri menghela napas, lalu berbalik menuju pintu. Sebelum benar-benar keluar, dia berucap, "Kalian boleh pulang sekarang. Lewat pintu ini. Tapi jangan bawa beban yang sama seperti waktu kalian masuk." Langkah Fikri meninggalkan ruangan tanpa suara keras. Hanya derap sepatu pelan yang terasa seperti palu di hati Nita. Reza mendekat, merangkul istrinya, dan membantunya berdiri. "Ayo cukup sudah." Nita berdiri dengan kaki lemas. Mereka berjalan keluar dari ruangan 3 dengan langkah berat. Sesekali, pelamar lain di lorong melirik heran melihat wajah mereka yang kusut. Sampai di lobi, Nita berhenti. Ia menoleh ke atas, menatap gedung itu dengan mata merah. Dulu ia pernah menginjak pria itu saat sedang jatuh. Dan kini, ia berdiri di bawah bayang-bayang gedung megah milik orang yang ia anggap hina. "Fikri," bisiknya lirih, nyaris tak terdengar. "Andai aku tahu semua ini akan terjadi, aku tidak akan pernah meninggalkanmu." Tapi waktu tak bisa diulang. Dan kesombongan telah dibayar lunas dengan rasa malu yang tak bisa dihapus. 2 hari telah berlalu sejak kejadian di ruang 3 itu. Tapi bayangannya masih menggantung di benak Nita, menyesakkan setiap tarikan napasnya. Reza mencoba menghibur dengan kata-kata positif. Namun ia sendiri tahu, luka harga diri itu terlalu dalam untuk cepat sembuh. Sementara di sisi lain kota, di bawah langit senja yang mulai meredup, bengkel tambal ban tua itu kembali berdiri tenang. Masih sama, dengan terpal biru yang mulai pudar dan bau karet terbakar yang menyengat. Tapi kini tak ada lagi Fikri di bawahnya. Bukan karena ia berhenti bekerja, tapi karena ia sedang menyiapkan sesuatu. Beberapa meter dari bengkel, berdiri sebuah bangunan baru 2 lantai. Catnya putih bersih. Jendela kacanya memantulkan cahaya sore. Di atas pintu, terpasang papan nama bertuliskan Gatra Motor Service Training Center. Bangunan itu adalah impian masa lalu Fikri yang kini menjadi kenyataan. Tempat ia melatih para pemuda putus sekolah menjadi mekanik handal. Tempat ia menampung mantan narapidana yang ingin kembali hidup normal. Tempat di mana harga diri tidak ditentukan oleh ijazah, melainkan oleh kemauan untuk berubah.
Di depan gedung itu, seorang anak muda berseragam oranye tengah menyapu halaman. Ia menoleh ketika melihat sosok Fikri turun dari mobil pick-up yang membawa donasi ban bekas. "Pak Fikri, ada tamu," seru anak itu. Fikri mengangguk dan melangkah masuk ke ruang depan. Di sana, berdiri sepasang tamu yang tak asing, Nita dan Reza. Kali ini, dengan pakaian sederhana. Tak ada tas mahal. Tak ada sepatu mengkilap. Hanya wajah lelah dan sepasang mata yang memancarkan kejujuran. Fikri mendekat perlahan. "Kami tidak datang untuk melamar kerja," ucap Reza cepat. "Kami tahu. Kami tidak pantas." Fikri tidak menjawab. Nita maju satu langkah. "Kami hanya ingin berterima kasih. Karena meskipun kami menghina, kamu tidak membalas dengan dendam. Dan kami ingin belajar dari kamu." Fikri menatap mereka dalam diam. Lalu mengangguk sekali. Ia membuka laci meja dan mengeluarkan 2 map. Isinya, formulir program pelatihan kerja dan pembinaan moral di pusat pelatihannya. "Saya nggak bisa mempekerjakan kalian di kantor pusat," ucap Fikri tenang. "Tapi saya percaya setiap orang bisa berubah." Ia menyerahkan map itu dengan tenang. Reza menerimanya dengan tangan gemetar. Nita menunduk, dan untuk pertama kalinya, tersenyum tulus. "Terima kasih, Fikri. Maaf dan terima kasih." Fikri tersenyum kecil, lalu menunjuk ke arah bengkel lama di sudut halaman. "Kalian bisa mulai dari sana. Tempat itu pernah menghidupi aku. Sekarang semoga bisa jadi tempat kalian menemukan harga diri kalian kembali." Senja semakin turun. Cahaya matahari mengintip malu-malu dari balik awan. Di antara bau oli, ban bekas, dan suara palu, 3 orang berdiri dalam diam. Bukan karena mereka tidak punya kata-kata, tapi karena mereka tahu bahwa hidup kadang harus membawa seseorang jatuh sebelum ia benar-benar tahu caranya berdiri. Langit sore menggantung kelabu ketika Fikri duduk sendirian di balkon rumahnya. Angin mengibas pelan daun-daun mangga di halaman. Di depannya, secangkir kopi yang sudah dingin, dan di tangan kanannya, sebuah ponsel bergetar pelan dengan notifikasi pesan suara. Nama pengirimnya membuat alis Fikri mengerut. "Pak Hashim, ayah Nita." Fikri tak langsung memutar pesan itu. Ia pandangi layar ponsel dengan tatapan dalam. Sudah lebih dari 3 tahun sejak terakhir kali ia bicara dengan ayah mertuanya itu. Sejak perceraian, hubungan mereka benar-benar terputus. Padahal dulu, Pak Hashimlah yang pertama kali menyambut Fikri dalam keluarganya, mengajarinya cara mengelola uang, memberi pinjaman kecil untuk memulai usaha tambal ban. Dengan napas pelan, Fikri menekan tombol play. "Assalamualaikum. Fikri, ini ayah." Suaranya serak, terdengar jauh dan bergetar. "Ayah tahu, mungkin kamu kecewa. Atau sudah lupa. Tapi, ayah cuma ingin bilang, kamu nggak pernah salah, Fik. Kamu cuma jadi korban dari keputusan yang dipaksa. Dan ayah nggak cukup kuat waktu itu buat lawan semuanya." Fikri menunduk. Matanya mulai berkaca. "Kalau ada waktu, datanglah ke rumah. Atau izinkan ayah datang ke tempatmu. Bukan untuk minta maaf, tapi untuk menjelaskan semuanya. Karena kamu layak tahu kebenaran yang selama ini ditutup." Pesan berakhir. Hening kembali menguasai balkon itu. Fikri menutup matanya. Ingatannya kembali ke masa lalu, ketika ia masih menjadi bagian dari keluarga itu. Pak Hashim adalah figur ayah kedua baginya. Tapi semua berubah begitu Nita meminta cerai. Dan yang lebih menyakitkan, Pak Hashim memilih diam. Tapi kini, suara itu kembali. Sebuah pintu masa lalu yang ternyata belum sepenuhnya tertutup. Esoknya, Fikri memutuskan untuk menjawab panggilan itu. Pak Hashim menyambutnya di depan pintu. Rambutnya memutih, tubuhnya jauh lebih ringkih. Tapi matanya masih menyimpan ketegasan orang tua yang pernah ia hormati. "Masuklah, Fikri," ucapnya pelan. Mereka duduk di ruang tamu. Suasana canggung menyelimuti. Sampai akhirnya Pak Hashim membuka percakapan dengan sesuatu yang tak disangka Fikri. "Kamu tahu kenapa Nita minta cerai dulu?" tanyanya. Fikri mengangguk pelan.
Karena katanya saya miskin. Pak Hashim menarik napas panjang. Itu yang dia bilang. Tapi bukan itu kenyataannya. Fikri memicingkan mata. Ibumu Nita yang memaksa. Dia dapat tawaran dari keluarga Reza proyek besar, saham, dan koneksi. Tapi syaratnya satu. Nita harus menikah dengan Reza. Mereka tak mau calon menantu seorang tukang tambal ban. Ibumu Nita mendesak anaknya. Dan saya tak mampu melawan. Dan Nita? Tanya Fikri pelan. Dia tak berani melawan ibunya. Dia takut hidup miskin. Dan saya terlalu pengecut untuk membelanya. Pak Hashim menunduk. Tangannya menggenggam lututnya sendiri. Ayah salah. Fik. Salah karena membiarkanmu terluka. Padahal aku tahu, kamu laki-laki terbaik yang pernah Nita punya. Ruangan itu hening. Fikri menatap pria tua itu dengan campuran getir dan iba. Kenapa sekarang baru bilang semua ini? Suaranya nyaris tak terdengar. Karena sekarang saya tahu rasanya ditinggalkan. Jawab Pak Hashim lirih. Nita tak pernah kembali ke rumah ini. Reza tak pernah datang menengok. Dan di usia tua ini, saya hanya ingin memulihkan satu hal yang pernah saya hancurkan. Kepercayaanmu. Fikri berdiri pelan. Ia menatap Pak Hashim yang masih menunduk. Lalu ia mendekat. Dan meletakkan tangan di pundaknya. Saya sudah memaafkan. Yah. Sejak dulu. Tapi saya tidak pernah lupa. Pak Hashim menatap Fikri dengan mata berkaca. Lalu mengangguk. Lega. Terima kasih, Nak. Terima kasih. Dan sore itu, dua pria yang dulu dihubungkan oleh ikatan keluarga, kembali duduk bersama. Bukan sebagai mantan besan, tapi sebagai dua hati yang mencoba memperbaiki reruntuhan masa lalu. 1 minggu berlalu sejak pertemuan itu. Tapi kata-kata Pak Hashim terus berputar di kepala Fikri. Bahwa perceraian mereka bukan karena cinta yang hilang, bukan karena Fikri tak bisa memberi makan, melainkan karena permainan status dan tekanan dari orang yang haus kehormatan sosial. Sore itu, Fikri duduk di dalam ruangannya di lantai tertinggi kantor pusat. Di luar jendela, langit Jakarta mulai menggelap. Di tangannya, sebuah map lama berisi dokumen perceraiannya dengan Nita, yang selama ini ia simpan tapi tak pernah benar-benar dibuka lagi. Matanya tertuju pada satu hal. Tanda tangan Ibu Nita di kolom saksi. Ia menghela napas panjang. Ketukan pintu memecah lamunannya. Masuk. Pintu terbuka perlahan. Sekretarisnya melangkah masuk dengan ragu. Pak Fikri, maaf mengganggu. Tadi ada tamu perempuan yang datang. Namanya Buskar. Fikri menegakkan badan. Ia mengenal nama itu. Bu Sekar, ibu kandung Nita. Dia minta waktu 5 menit saja. Katanya penting dan menyangkut masa lalu. Fikri diam sesaat, lalu mengangguk. Biar dia masuk. Beberapa menit kemudian, masuklah seorang wanita parubaya dengan balutan kebaya modern berwarna gelap. Wajahnya masih anggun, tapi ekspresinya tak lagi setinggi dulu. Ada ketegangan di bahunya. Ada kegugupan di matanya. Fikri, ucapnya pelan. Fikri hanya mengangguk, tidak berdiri, tidak mempersilakan duduk. Bu Sekar berdiri mematung di depan mejanya. Saya datang bukan untuk minta maaf, katanya pelan. Saya tahu maaf saya tidak akan ada harganya lagi. Fikri tetap diam. Saya cuma ingin menjelaskan. Karena saya tahu saya akan mati dengan penyesalan kalau tak pernah berkata sejujurnya. Suasana ruang kerja berubah hening. Hanya suara detik jam yang terdengar mengiris. Waktu itu, kamu dan Nita masih tinggal di rumah kecil di belakang bengkel. Kamu punya cita-cita besar, tapi belum tampak hasil. Sementara Reza datang, membawa semua yang aku pikir bisa menyelamatkan hidup anakku dari kemiskinan. Ia menatap Fikri. Matanya mulai berkaca. Lalu aku paksa Nita cerai. Aku ancam akan memutusnya dari warisan. Aku bilang dia perempuan bodoh kalau bertahan denganmu. Aku fitnah kamu sebagai pria yang malas, tukang bohong, dan tak punya masa depan. Padahal, aku tahu kamu jujur. Aku tahu kamu pekerja keras. Fikri mengepal tangan di atas meja.
Aku berbohong pada keluarga besar. Kubuat mereka membenci kamu. Supaya Nita bisa lepas darimu tanpa penolakan. Aku terlalu buta oleh gengsi. Terlalu takut punya menantu tukang tambal ban. Bu Sekar tertunduk. Suaranya makin parau. Fikri bangkit berdiri. Ia berjalan ke sisi jendela, memunggungi Bu Sekar. Saya tahu, ucapnya pelan. Bu Sekar menahan napas. Saya tahu semuanya sejak lama. Dari Nita sendiri. Tapi saya diam. Karena saya ingin membuktikan, bukan membalas. Fikri menoleh. Tatapannya dalam. Dan hari ini, saya sudah memaafkan semuanya. Tapi luka itu, biarlah tetap jadi pengingat bahwa harga diri, bukan untuk ditukar dengan penilaian orang. Bu Sekar meneteskan air mata. Tangannya menggenggam dada. Terima kasih. Karena kamu tetap memilih diam saat kamu bisa membalas. Karena kamu lebih memilih membangun saat kamu bisa menghancurkan. Ia mundur pelan, dan sebelum keluar dari ruangan, ia menatap Fikri satu kali lagi, lalu berkata, "Kamu bukan hanya laki-laki terbaik yang pernah mencintai anakku, tapi kamu juga laki-laki terbaik yang pernah mempermalukan aku dengan cara yang paling terhormat." Dan pintu tertutup. Tinggallah Fikri berdiri sendiri, memandangi langit malam Jakarta. Tidak dengan rasa bangga, tidak pula dengan rasa puas. Langit Jakarta mulai cerah setelah semalaman hujan mengguyur jalanan ibu kota. Daun-daun basah menempel di aspal, dan udara pagi membawa aroma tanah yang segar. Di tengah suasana itu, Fikri mengendarai mobilnya sendiri, mengenakan kaos abu dan celana bahan sederhana. Ia sedang dalam perjalanan menuju lokasi proyek pelatihan bengkel yang baru di pinggiran kota. Namun saat melewati sebuah perempatan ramai di daerah Cipayung, matanya terpaku pada kerumunan kecil di pinggir jalan. Orang-orang berdiri membentuk lingkaran, beberapa terdengar panik. Fikri segera menepikan mobilnya. Ia turun dan berjalan cepat menuju kerumunan. Tabrak lari. Mobil sedan hitam. Nggak berhenti. Ujar seorang tukang ojek. Korban masih sadar, tapi kayaknya kakinya kena. Fikri mendesak ke tengah. Di sana, ia melihat seorang wanita tua tergeletak di pinggir trotoar. Kerudungnya lusuh, wajahnya penuh luka lecet, dan tangan kirinya memegangi lutut yang tampak bengkak. Napasnya terengah, tapi matanya masih terbuka. Tanpa berpikir panjang, Fikri segera berjongkok dan memeriksa kondisi wanita itu. "Ibu, bisa dengar saya?" Tanyanya lembut. Wanita itu menatapnya samar, lalu mengangguk pelan. "Saya akan bawa ke rumah sakit. Mohon bantuannya." Seru Fikri ke arah warga. Beberapa orang membantu membuka pintu mobil. Dengan hati-hati, Fikri mengangkat tubuh wanita tua itu ke kursi belakang, lalu melaju menuju rumah sakit terdekat. Selama perjalanan, wanita itu beberapa kali menoleh ke Fikri. "Namamu siapa, Nak?" Suaranya pelan. "Fikri, Bu. Saya cuma orang lewat yang kebetulan bisa bantu." Wanita itu tersenyum samar. "Fikri, nama yang bagus." Setelah proses perawatan di IGD, Fikri menemani wanita itu duduk di bangsal sementara. Ia membelikannya bubur dan air putih. Lalu duduk di sampingnya sambil menunggu petugas rumah sakit menghubungi keluarga korban. Beberapa menit kemudian, seorang perawat datang membawa ponsel. Ibu ini sempat menyebut nomor anaknya. "Pak, sudah kami hubungi. Katanya sedang dalam perjalanan ke sini." Fikri mengangguk. Tak lama kemudian, pintu bangsal terbuka. Langkah cepat seorang pria masuk dengan wajah panik. Tinggi, mengenakan kemeja biru, sepatu pantofel mengkilap, dan raut wajah yang sangat dikenal Fikri. "Reza." Fikri bangkit dari duduknya. Reza berhenti di ambang pintu. Matanya membelalak melihat Fikri di ruangan itu. Tapi belum sempat berkata apa-apa. Wanita tua di ranjang langsung berseru. "Reza, ini orang yang selamatkan ibu." Reza perlahan mendekat. Wajahnya pucat. "Ibu, maaf aku telat," katanya sambil menggenggam tangan wanita itu. "Aku nggak tahu harus bilang apa." Fikri hanya berdiri, tak berkata apa-apa.
Lalu wanita itu menoleh ke Fikri, berkata sambil tersenyum. Nah Fikri, ini anak saya. Maafkan kalau selama ini dia mungkin punya salah. Reza menunduk. Aku nggak tahu harus mulai dari mana. Fik. Tapi, aku sungguh berterima kasih. Kamu nggak harus nolong ibu, apalagi setelah semua yang terjadi. Fikri hanya menatapnya sebentar. Lalu ia berkata, saya nolong bukan karena kamu, tapi karena saya tahu, kebaikan itu bukan soal siapa yang layak menerimanya. Reza menunduk makin dalam. Saya pernah ngerendahin kamu. Saya sombong. Dan sekarang, saya sadar, semua itu nggak penting dibanding punya hati yang bersih. Dan saya belum punya itu. Fikri menatap wajah pria itu dalam diam. Lalu ia menoleh ke arah wanita tua yang tersenyum penuh syukur. Jaga ibumu baik-baik, ucap Fikri pelan. Karena saya pernah kehilangan orang tua, dan tak sempat mengucap terima kasih seperti kamu hari ini. Fikri pun melangkah keluar bangsal, meninggalkan keheningan di belakangnya. Tapi sebelum pintu tertutup, Reza berkata dari belakang, Fikri, kalau suatu hari kamu butuh bantuan apapun, aku akan ada di belakangmu. Fikri tak menoleh, tapi bibirnya tersenyum samar. Karena ia tahu, kadang, perubahan terbesar datang dari satu kejadian kecil. Dan pagi itu, seorang pria yang dulu sombong, kini tertunduk rendah, karena pertolongan dari orang yang pernah ia rendahkan. Pagi itu, sinar matahari menyelinap malu-malu di antara tirai jendela aula besar berlantai marmer. Di gedung bercat putih 3 lantai itulah, Fikri berdiri di depan cermin panjang mengenakan jas biru tua, berdasi simpel, namun rapi dan tenang seperti biasanya. Bukan jas mahal dari butik luar negeri, tapi cukup memberi kesan wibawa dan kesederhanaan yang menyatu sempurna. Hari itu adalah hari besar. Peresmian Gatra Nusantara Foundation dan Gedung Pelatihan Teknik Nasional. Undangan telah disebar ke banyak pihak, tokoh masyarakat, pejabat lokal, relawan sosial, dan mitra usaha. Tapi Fikri juga menyisipkan beberapa undangan yang ia kirimkan sendiri, diam-diam. Termasuk satu ke rumah Reza dan Nita. Bukan untuk mengundang mereka sebagai tamu kehormatan, tapi sebagai saksi. Di aula besar itu, dekorasi tidak berlebihan. Bunga-bunga lokal menghiasi sisi panggung, dan di atas panggung berdiri spanduk sederhana bertuliskan, dari tambal ban menuju pelatihan kehidupan. Tepat pukul 9 pagi, para tamu mulai berdatangan. Satu persatu mengisi kursi berlapis kain putih yang berjajar rapi. Suasana hikmat. Para jurnalis lokal bersiap dengan kamera dan catatan mereka. Dan di baris kursi belakang duduklah Reza dan Nita. Tak ada yang mengenal mereka. Mereka datang tanpa pengawal, tanpa mobil mewah. Hanya berdua, mengenakan pakaian sederhana. Nita mengenakan gamis abu-abu dan kerudung polos. Wajahnya tanpa riasan mencolok. Matanya terus tertuju ke panggung, tapi sorot matanya gelisah. Di sampingnya, Reza duduk diam, tangan saling menggenggam di pangkuannya. Tak lama kemudian, Fikri naik ke atas panggung. Suasana hening. Ia berdiri tegak di balik podium. Tak ada naskah pidato. Hanya lembar kosong di tangannya. Ia memandang seluruh ruangan sebelum membuka suara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seluruh ruangan menjawab salam. Saya berdiri di sini, bukan sebagai orang sukses, tapi sebagai orang yang dulu pernah dipandang rendah. Beberapa orang mulai menatap ke arah Fikri lebih fokus. Dulu saya pernah ditertawakan karena menambal ban di pinggir jalan. Karena tangan saya kotor. Karena baju saya dekil. Karena hidup saya jauh dari puncak. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan untuk membalas. Nita mulai menunduk. Bahunya perlahan bergetar. Saya berdiri di sini untuk menunjukkan bahwa siapapun bisa berubah. Bahwa jangan pernah menilai orang hanya dari tampilan saat dia jatuh. Fikri menghentikan pidatonya sejenak. Ia menatap langsung ke arah baris belakang. Pandangan matanya tepat pada Reza dan Nita. Mata mereka bertemu. Gedung ini bukan hanya tempat pelatihan teknis, tapi tempat pelatihan hati. Karena yang rusak di negeri ini bukan hanya kendaraan,
tapi juga hati yang terbiasa menghina orang yang dianggap kecil. Beberapa hadirin mulai menyeka mata. Fikri tersenyum tipis. Saya ingin setiap orang yang pernah merasakan pahitnya diremehkan tahu bahwa Allah tidak pernah tidur. Dia tidak butuh kita bicara. Dia hanya butuh kita sabar. Seketika ruangan hening. Semua menunduk. Tak satu pun bisa menyangkal ketegasan dan kedalaman pesan itu. Fikri menutup pidatonya, lalu membungkuk hormat. Tepuk tangan pecah. Tapi di tengah tepuk tangan itu, satu pemandangan terjadi di baris belakang. Nita berdiri pelan, dan tak bisa menahan tangisnya. Ia berjalan perlahan keluar aula, disusul Reza yang segera memayungi langkahnya. Fikri memperhatikan dari atas panggung. Tak satu pun kata keluar dari bibirnya. Tapi senyum kecil itu cukup menggambarkan segalanya. Langit mulai meredup ketika acara di aula besar itu berakhir. Para tamu satu persatu meninggalkan kursi. Tapi Fikri tidak segera turun dari panggung. Ia berdiri sendiri di sisi samping, menatap kursi yang mulai kosong. Tangannya meremas pelan mikrofon di balik jas. Pikirannya kembali ke tahun-tahun lalu. Saat ia menunggu pelanggan pertama di terik matahari, tidur di atas tikar, dan makan dari sisa mie rebus malam sebelumnya. Suara langkah pelan menyadarkannya. Dari arah pintu samping aula, muncul sepasang sosok yang berjalan perlahan. Reza dan Nita. Mereka menghampiri Fikri yang masih berdiri. Tidak ada lagi aroma kesombongan. Tidak ada lagi pakaian mahal, senyum sinis, atau nada mengejek. Yang tersisa hanyalah dua orang yang hatinya remuk, tapi perlahan ingin diperbaiki. Reza mengulurkan tangan lebih dulu. Terima kasih sudah izinkan kami hadir. Fikri menyambut jabatan itu. Tenang, tidak ada dendam di matanya. Hanya keikhlasan yang terlatih dari waktu dan ujian panjang. Nita berdiri tak jauh dari mereka. Ia memandangi Fikri dalam-dalam, lalu bicara pelan. Aku pikir aku sudah siap datang ke sini, Fik. Tapi ternyata, aku masih belum siap untuk menatapmu dengan rasa malu yang sebesar ini. Fikri mengangguk pelan. Kadang rasa malu itu justru tanda bahwa hati sedang dibersihkan. Nit. Air mata Nita jatuh, tapi ia menghapusnya cepat. Reza menarik napas. Kami bukan cuma datang untuk minta maaf, tapi juga untuk belajar. Kami ingin bantu, bukan sebagai mitra usaha, tapi sebagai murid dari hidup yang kamu jalani. Fikri menatap keduanya. Lama, dalam. Lalu ia membuka pintu kecil di sisi panggung yang terhubung ke ruangan pelatihan. Ikut saya. Mereka berjalan bertiga menyusuri koridor sederhana yang dipenuhi anak-anak muda berseragam oranye. Di ruang kelas pertama, terlihat puluhan remaja mencatat sambil menyimak instruktur mengajari sistem kelistrikan motor. Di ruang kedua, seorang mantan narapidana yang kini jadi pelatih menunjukkan cara membongkar rem cakram. Saya nggak bangun perusahaan untuk terlihat kaya, ucap Fikri sambil melangkah. Saya bangun tempat ini karena saya tahu rasanya dihina, dan saya nggak mau orang lain mengalaminya sendirian. Satu kutipan tertulis besar di bagian tengah. Yang paling kuat bukan yang paling kaya, tapi yang paling sabar saat dihina, dan tetap menolong saat punya kesempatan untuk membalas. Reza dan Nita menunduk. Mata mereka berkaca. Di tempat itu, semua topeng telah dilepas, dan mereka tahu, Fikri bukan hanya pria yang pernah mereka remehkan. Ia adalah guru kehidupan yang menjawab hinaan bukan dengan teriakan, tapi dengan karya dan keberanian untuk tetap rendah hati. Besok pagi, kalau kalian sungguh ingin berubah, datanglah. Tapi jangan bawa bekas masa lalu kalian. Datang sebagai kalian yang baru. Karena di sini, kami tidak menilai dari masa lalu, tapi dari tekad hari ini. Reza mengangguk dalam. Nita menunduk, menggenggam tangan suaminya erat. Dan ketika mereka keluar dari gedung itu, matahari sore menyambut mereka. Langit terbuka lebar. Jalanan di depan mereka panjang dan lurus. Tak ada yang tahu kemana takdir akan membawa mereka nanti. Tapi satu hal pasti, hari ini, semua mata tertunduk. Bukan karena kalah, tapi karena akhirnya, mereka mengerti siapa sebenarnya orang yang paling menang. Di dunia ini,
Kamu bisa punya segalanya. Mobil mewah, pasangan yang tampak sempurna, status yang dipuja. Tapi jika kamu meremehkan orang lain, menginjak harga dirinya, cepat atau lambat, Allah akan membalikan semuanya. Fikri tak membalas dengan dendam. Ia memilih jalan yang lebih tinggi. Ia membalas dengan karya, dan membuktikan bahwa diamnya orang yang sabar lebih nyaring dari hinaan siapapun. Karena pada akhirnya, semua kepala bisa terangkat, tapi hanya yang punya hati, yang mampu membuat orang lain menunduk. Jika kalian suka dengan ceritanya, klik like, tinggalkan komentar, dan subscribe channel ini, agar kami semakin semangat menyajikan kisah-kisah inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.